bagaimana kita berkolaborasi menghidupkan ekonomi Sumatera Barat, dan saya yakin yang menghidupkan lebih cepat adalah pariwisata. Assalamualaikum dan sahabat pariwisata, kembali lagi di Malapa, Mautalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saat ini Inet sudah bersama Bapak Yosua Giono, Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II, Bandara Internasional Minangkabau. Selamat pagi Pak. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, Inet dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Kita pingin bincang-bincang nih Pak, bagaimana peran dari Angkasa Pura, khususnya yang di Bandara Internasional Minangkabau dalam memajukan pariwisata Sumatera Barat gitu Pak. Baik. Saya sangat senang ini jadi kesempatan bahwa menunjukkan bahwa bagaimana peran pentingnya bandara, saya pikir terhadap pariwisata khususnya di Sumatera Barat. Walaupun ini juga menjadi programnya Angkasa Pura II. Oh iya. Karena memang setiap bandara diwajibkan untuk mendukung pariwisata di masing-masing daerah. Nah, kalau saya karena kebetulan dikasih diamanah di Sumatera Barat dan di Bandara Internasional Minangkabau, makanya saya terapkan hal tersebut gitu. Jadi memang seperti yang pernah saya sampaikan juga bahwa Bandara Internasional Minangkabau ini harus menjadi etalase bagaimana Dinas Pariwisata memasarkan destinasi-destinasi maupun produk-produk kerajinan ataupun budaya yang ada di Sumatera Barat, sehingga orang begitu mendarat sudah bisa mengetahui apa aja yang ada di Sumatera Barat. Gitu. Kalau gitu bisa itu nggak Pak, bisa dilihatin hal-hal apa saja yang selama ini sudah menjadi dukungan Angkasa Pura dalam mempromosikan pariwisata Sumbar Pak? Oh iya, jadi begitu saya ini juga saya langsung ke Pak Kadis untuk bagaimana menaruh kalender event tiap tahun yang diadakan oleh Dinas Pariwisata, kegiatan apa aja yang ada di Dinas Pariwisata selama setahun untuk ditempelkan di Bandara Internasional Minangkabau. Nah, itu yang memang nanti akan kita lihat di dalam itu ada kalender event yang setiap tahun kita ganti itu kerjasama dengan Dinas Pariwisata yang bisa dilihat oleh pendatang yang ada di Bandara Internasional Minangkabau. Itu Inet boleh lihat ke dalam nggak Pak? Gimana kalender eventnya? Jadi ini menjadi bagian penting buat saya bagaimana memperlihatkan bandara berperan penting terhadap pariwisata di Sumatera Barat. Oke, kita jalan ya Pak? Baik. Ayo. Ini ya Pak ya? Iya, jadi ini yang seperti yang tadi saya ceritakan. Jadi ini merupakan kalender event sekarang tahun 2021 dari mulai Januari sampai Desember, event-event apa aja. Nah, inilah yang kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata ya Pak ya. Dan ini gratis. Tadi saya bilang. Jadi itulah bagian yang tadi bagaimana bandara menjadi etalasenya pariwisata Sumbar ya Pak ya. Jadi orang yang baru datang pun bisa langsung lihat ke sini ya Pak ya, apa-apa aja, kapan saja gitu. Nanti juga kita akan masukkan ke dalam TV yang besar ini. Jadi orang juga akan bisa melihat. Oh, yang di sini ya Pak ya? Betul, displaynya. Atau kita jalan ke Pak? Iya. Nah, ini kan banyak banget dalam informasi yang bisa kita dapatkan tentang pariwisata yang kita bisa manfaatkan sehingga orang baru datang dari sini, nah itu bisa langsung melihat di sini gitu. Oh iya. Selain informasi ini, karena ini kan karena digital bisa ganti-gantian ya. Oh iya, bisa berupa video juga kali ya Pak ya, bisa kita tampilin di sini. Betul. Oke. Kalau selain ini apa lagi nih Pak? Jadi satu lagi yang kelebihan di Bandara BIM mungkin selain kita menampilkan pariwisata, tapi kita juga ikut di dalam mencegah penyebaran COVID. Nah, ini kita kasih pemberitahuan tentang bagaimana adanya swab gratis yang disediakan oleh pemerintah Sumatera Barat. Satu-satunya di bandara hanya ada Bandara BIM. Untuk yang datang ya Pak ya? Betul, yang datang.
Jadi kita pun yang di dalam Sumatera Barat juga merasa aman dengan Betul. orang yang datang Jadi, ke tempat makanya kita gitu ya. sekarang ini lebih kita himbau mereka karena bagi kita kesadaran masyarakat yang lebih penting terhadap bagaimana kita perlunya kesehatan tersebut gitu. Oh iya, oke. Nah, selain yang tadi kita udah lihat kalender event, terus juga sudah ada layar digital Iya. ini ya Pak ya, Iya, untuk sebagai etalase pertama pengunjung yang datang dari luar melihat ke Sumatera Barat ini pengen mau kemana aja itu. Selain ini apalagi nih Pak? Oh, ada nanti kita naik di sepanjang namanya kita Linking Gallery. Ya. Linking Gallery itu kita temukan seluruh destinasi pariwisata yang ada di seluruh Sumatera Barat. Oke. Kita naik ke atas. Oke, yuk Pak. Nah ini, jadi salah satu yang menjadi partisipasi dari Bandara Internasional bagaimana memasarkan ini, kita tempelkan seluruh tempat, seluruh destinasi yang ada di pariwisata di Sumatera Barat. Dari mulai pesisir selatan, 50 kota, Payakumbuh. Satu daerah itu bermacam-macam ininya. Dan seluruh kita tempelkan supaya seluruh yang datang di Bandara Internasional Kalbau ini sudah bisa melihat, dan mudah-mudahan mereka juga akan datang ke sana gitu. Biar terinspirasi ya Pak ya. Mungkin Iya, kalau betul. Sumbar mau kemana aja, oh ternyata ada Puncak Pato di Tanah Betul. Datar yang mungkin nggak selamanya orang banyak tahu yang Puncak Pato itu yang mana. Betul. Nggak ada, mungkin orang Sumatera Barat yang sudah lama merantau juga masih banyak juga yang belum tahu. Iya, kita Iya. yang di Padang aja mungkin nggak selama. Jadi memang menjadi penting saya pikir untuk memperlihatkan ini di bandara, ya tentunya biar mereka mengetahui seluruh dan yang selalu saya bilang bahwa di Sumatera Barat ini semuanya ada. Iya. Dari mulai sungai, danau, bukit, gunung, sampai laut, dan paling lengkap yang dari saya bilang. Iya. Nah itulah belum hasil buminya yang kita nanti akan kita perlihatkan. Kuliner itu juga, kuliner budaya, juga. gitu. Kalau itu mah sudah tidak inilah kuliner itu memang sudah mendunia, tapi juga tidak apa-apa juga nanti kita akan ikut juga memasarkan kuliner yang ada di Sumatera Barat. Dan ini semua space-nya tersedia gratis ya Pak Iya, ya? dan itu memang saya gratiskan untuk pemerintah Sumatera Barat. Oh ya, memang benar-benar mendukung banget ya Pak ya Angkasa Pura terhadap Karena saya yakinin bahwa orang mau datang ke Sumatera Barat bukan karena bandaranya bagus, tapi satu karena faktor ekonomi, potensi ekonomi yang ada di Sumatera Barat, kedua pariwisata, atau event yang kita ciptain. Nah, tiga itulah yang membuat orang mau ke Sumatera, bukan karena bandaranya kita bagus kan gitu. Bandara bagus itu menjadi bagian pintu gerbang, bagaimana orang begitu sampai ke bandara ini sudah merasakan pelayanan yang baik. Makanya kita perlu kolaborasi baik dengan ada di stakeholder di bandara maupun di luar bandara ini. Iya. Nah, kalau nggak salah nih Pak, di dinas sendiri kan kita juga ada kegiatan untuk melestarikan budaya budaya Sumatera Barat itu ya Pak ya, untuk bisa lebih dikenal oleh wisatawan. Nah, kita juga ada kegiatan untuk penampilan kesenian itu Pak di bandara. Nah, itu kan kita juga bekerja sama ya Pak, antara pemerintah Sumbar dengan Angkasa Pura. Nah, itu bisa dilihatin nggak Pak, di mana aja spot-spotnya? Jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan, selain foto-foto ini, saya juga ingin melihatkan bahwa bagaimana santunnya orang Sumatera Barat dengan orang datang disambut dengan tarian. Iya. Dan disitulah kelebihan di Indonesia sebenarnya yang punya budaya yang bermacam-macam untuk memperlihatkan ciri khas masing-masing dan khusus di BIM ini ya memang akhirnya tarian untuk Sumatera Barat itu. Dan kalau saya yang tadi saya bercita-cita ingin memasarkan budaya ini jangan sampai hilang juga bagi anak-anak yang generasi penerus, dan rencananya mungkin saya akan melalui bantuan CSR mungkin akan mengkhususkan tarian-tarian itu di SD, SMP, SMA sampai tempat kuliah. Dan itu akan kita coba sumbangkan bajunya
Iya, iya. Iya kan? Baju menarinya Baju gitu, Pak? penarinya untuk bisa dipakai di ini, dan kita sediain tempat untuk tampilan yang ada di bandara ini nanti. Oh, iya. Jadi generasi muda pun semakin mencintai budaya Betul. Yang kalau Sumatera. saya bukan selain mencintai, jangan lupa Oh, bahwa iya, kita iya. punya budaya yang sangat dihormati sama orang luar malah. Iya, Nah iya, itu iya. jangan sampai juga kita malah melupakan budaya kita itu. Gitu. Dan kadang kita juga butuh panggung nih Pak untuk eksistensi itu kan Pak. Iya. Kalau misalnya memang Angkasa Pura memberikan ruang untuk mereka apa namanya, untuk mereka berkarya Iya, atau iya. mungkin menampilkan bakat yang ada, makin budaya kita juga makin terpelihara gitu dan ya itu Pak. saya akan begitu nanti bandara ini dengan perluasan yang sudah selesai, kita akan sediakan ruangan untuk area bagaimana masyarakat Sumatera bisa menampilkan budaya-budayanya dan memperlihatkan kepada pengunjung yang ada di bandara. Gitu. Oke, oke. Nah, kira-kira di mana lagi nih Pak yang bisa Ya, Bapak ada lagi hasilkan ke kita? juga selain foto-foto ini, kita ada display segala kerajinan yang ada di bandara dan kita taruh di ruang tunggu itu maupun di ruang kedatangan gitu. Oke, kita lanjut ke sana ya Baik, Pak? baik, baik. Oke. Nah, Nah, jadi ini- ini salah satunya yang juga kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata. Seluruh kerajinan yang ada di Sumatera Barat Ya. kita pajang di sini. Nah, tentunya kalau orang ada yang mau ini mesan, udah ada juga nih Oh, iya. Facebooknya, dari Instagramnya maupun dari WA-nya. Jadi tanpa harus ada orang di sini, mereka sudah bisa mesan. Ya, itu udah memang teknologi yang memang sudah harus kita manfaatkan juga di samping memang kemudahan bagi mereka untuk mendapatkan kerajinan yang ada di Sumatera Barat. Ya. Oh, berarti kalau untuk yang barang-barang display seperti ini memang dikhususkan di di keberangkatan saja ya Pak? Kedatangan juga ada. Oh, kedatangan juga Kedatangan ada ada. juga, ya. Jadi ini nanti juga bisa memperkenalkan Iya. ya Pak ya, sambil Jadi, orang sambil nunggu-nunggu. UMKM, kerajinan yang ada ini gitu. Jadi orang tamu juga bisa melihat dan mereka bisa pesan langsung melalui Facebook, melalui Instagram, melalui Iya, iya. WA gitu. Ya, secara tidak langsung juga membantu Betul. promosi dari UMKM Iya. kita juga ya Pak ya. Iyalah. Dan itu memang yang tadi saya bilang, bagaimana kita berkolaborasi menghidupkan ekonomi Sumatera Barat, dan saya yakin yang menghidupkan lebih cepat adalah pariwisata. Iya, iya. Karena tanpa harus membangun gedung ini, kan memanfaatkan yang sudah ada aja dan lebih cepat itu. Tinggal gimana menjualnya ya Betul. Pak ya, Nah, itu mengemas dan menjual. perlu peningkatan saya pikir dari sektor itu. Pada saya, kenapa sih di Bali begitu orang mau ke sana? Kalau dibilang alam, maaf yang tadi saya bilang, tidak ada seujung kelingking pun Iya. Bali dengan Sumatera Barat. Iya, iya. Semuanya ada yang ada di Iya. Bali juga ada di sini ya Iya, Pak ya. iya. Cuman mungkin kita kemasannya Nah, satu kurang yang jadi booming. pengelolaannya, terus kemasannya, Iya, terus iya. pemasaran yang mesti kita gencarkan lebih lagi gitu kan. Di tempat-tempat yang tentunya memang orang berkumpul gitu. Dulu saya pernah lah pengen punya, ngomong-ngomong sama Pak Kadis itu, pengen menyumbang sedikit melalui juga ini supaya apa yang tadi saya bilang, orang mengetahui pariwisata kan menambah orang masuk sini juga gitu. Iya, iya. Terus ya tentunya orang kan pasti pulang juga. Iya. Nah itu kan penghasilan Angkasa Pura. Iya, Nah iya. feedbacknya ke sana gitu, jangka panjangnya dalam arti. Tapi kalau dengan kita sedikit berkontribusi di pariwisata, Iya. dalam arti ya kita keluarin uang untuk menyewa tempat atau rumah tempat tinggal selama setahun, nah kita pasarin di Bali yang tempat orang ngumpul. Oh. Jadi rumahnya kita sediain, nah setiap kabupaten sebulan mereka pasarin lah. Iya, Dari iya. mulai tariannya, barang kerajinannya, makanannya. Nah itulah yang dilakukan oleh Raja Ampat waktu memasarkan Raja Ampat Raja yang di Ampat. Irian itu. Iya, iya, Selama iya. setahun mereka diberi. Oke, oke, oke. Nah, ini tadi kita udah lihat mulai dari apa tadi ya Pak? Kalender event, ya, terus terus, rencana untuk ditayangkan di layar digital tadi ya Pak ya. betul. Terus ada Foto-foto one way sticker ya Pak, one way sticker destinasi. Betul, pariwisata Terus yang di ada ini Sumatera Barat, terus penampilan kerajinan. kerajinan. Nah. Nah, apalagi nih Pak? Ada lagi spot foto. Oh, spot foto. Pelaminan Sumatera Barat yang Oke. memang kemarin disediakan oleh Padang Pariaman. Ya. Oke, kita lihat Pak. Ya, ya. Nah inilah pelaminan yang mungkin orang bisa
berfoto. Selfie. Berfoto. Nah, sama penyewaan Oh, ada baju juga ini. tempat. Jadi kalau dulu kita ke luar negeri, ke Korea, ke Jepang, seneng banget kan pakai baju adat Jepang. Iya, Nah, iya, kita iya. juga memasarkan bagaimana kita mungkin orang luar, orang kita sendiri gitu bisa dengan senang memakai baju adat yang ada di Sumatera Barat ini. Oh, jadi ini boleh gratis untuk foto ya Pak ya? Iya. Jadi kalau kemarin itu kan kita sambil menyewa, kayak di Istana Payakumbuh kan bayar itu 35.000. Iya, iya, Nah ini iya. juga bisa disewa nantinya untuk mereka foto dengan baju adat ini. Kalau mau pakai bajunya ya Pak ya. Oh, ini nanti ada petugasnya Pak ya? Ada. Gitu. Kalau untuk disewa kan berapa nih Pak? Kalau Ya baju? kalau kemarin saya samain saja sama yang di Pagaruyung. Pagaruyung itu dengan 35.000 mereka sudah bisa foto dengan baju adat itu. Tapi kalau sekedar berfoto sini gratis aja Ya Pak? gratis ya. Oke, ya keren juga nih Pak. Kadang Iya. kan yang pengen nggak sempat mungkin ke Pagaruyung bisa di Iya. sini aja ya. Itulah. Oke. Iya. Yang lain lagi Pak? Jadi Mana kita, Pak? tempat menari penyambutan yang juga dikerjasama dengan Dinas Pariwisata. Insya Allah Di- ada hari ini ada di karena kedatangan. memang ada jadwalnya mereka di kedatangan untuk menyambut para tamu itu. Oke. Nah Pak, tadi Inet makasih banget nih Pak udah diajak keliling-keliling ke tempat-tempat yang memang Angkasa Pura II ini ikut mempromosikan pariwisata Sumatera Barat ya Pak ya, mulai dari tadi di kalender event, terus di spot stiker one way untuk destinasi wisata, ada untuk display kerajinan, ada tempat untuk foto juga, foto selfie gitu, sampai dengan penampilan kesenian untuk penyambutan tamu-tamu yang datang gitu ya Pak ya. Nah, terakhir nih Pak, harapan Pak Yo sendiri sebagai bagian dari Angkasa Pura untuk pariwisata Sumatera Barat itu kedepannya seperti apa Pak? Ya, jadi yang tadi saya sampaikan bahwa seluruh kekayaan alam Sumatera Barat ini karena harus kita syukuri, khususnya masyarakat Sumatera Barat, seluruhnya ada di sini. Iya. Nah, tinggal bagaimana kita memasarkan, mensyukurinya, dan memanfaatkannya yang tadi saya bilang. Bukan juga berarti budaya luar kita masukkan ke sini. Tetap kita junjung namanya budaya Sumatera Barat dengan ciri khas gitu kan. Tapi pengelolaannya yang lebih baik gitu dengan profesional. Kalau memang tidak bisa dikerjasama dengan orang luar, kita ajak masyarakat untuk bagaimana mengelola tempat-tempat itu menjadi lebih profesional gitu. Supaya orang kangen terus ke sini. Iya kan, jangan sekali datang terus tidak mau datang lagi gitu. Iya. Jadi, nah itulah yang harus kita bidik, khususnya kalau orang luar yang kira-kira memang mereka akan keliling Sumatera Barat itu selama sebulan, 2 bulan, sehingga Yang long mereka trip gitu akan ya? ini betul. Jadi pasaran itu yang memang harus kita juga bidik juga gitu. Jadi bukan yang hanya seminggu, sehari, 2 hari gitu, tapi yang bisa berbulan-bulan mereka di sana dan mereka merasa nyaman dan aman di sini gitu. Nah itulah yang saya lihat memang tinggal bagaimana kita mengajak gitu pemerintah kepada masyarakat kalau memang masyarakat yang masih mengelola atau pihak swasta untuk bagaimana mengelola itu secara profesional gitu. Dan saya yakin yang tadi dibilang itu di Sumatera Barat bisa seperti itu tanpa harus mencontoh dari luar itu. Tapi melihat pengalaman orang dari luar, nah kita bawa ke sini, tentunya bukan budaya luar juga kita bawa ke sini, tapi tetap dengan budaya orang Sumatera Barat gitu. Oke. Ya, kalau gitu Inet minta makasih banget nih Pak Siap. atas waktu Bapak hari ini menemani Baik. Inet memperlihatkan spot-spot yang memang menjadi dukungan Angkasa Pura untuk Baik. pariwisata Sumatera Barat. Baik. Nah, sebelum pamit nih Pak, ada sedikit titipan nih Pak dari Dinas Pariwisata, Waduh. mohon diterima. Terima kasih Pak Kadis, jajaran pariwisata. Nah, ini kita ada ini. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua, khususnya buat Sumatera Barat. Dan terima kasih. Waduh, ada piagam penghargaan. Terima kasih Pak Kadis. Bagi saya bukan penghargaan ya, tapi bagaimana memajukan pariwisata yang ada di Sumatera Barat. Dan itu lebih penting bagi saya buat penghargaan karena dengan pariwisata, insya Allah Sumatera Barat akan menjadi provinsi yang bisa membanggakan Indonesia. Amin. Oke. Dunsara Pariwisata, demikianlah bincang-bincang Inet kali ini dengan Bapak Yo Swagiono,
Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II, Bandara Internasional Minangkabau. Sampai jumpa kembali pada Malapa edisi selanjutnya, tentunya dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam Piti Masua.